Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andani Andari. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah struktur data mengenai Q-linear. Oke, langsung saja ya. Apa sih itu Q-linear? Berdasarkan artinya, Q itu artinya antrian, sedangkan linear artinya lurus atau garis lurus. Berarti Q linear bisa kita artikan secara singkat, artinya yaitu antrian lurus. Selanjutnya, Q linear itu berbentuk antrian. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Antrian lurus bisa di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita ibaratin sebagai antrian kalau lagi beli tiket, kalau lagi beli makanan di outlet, atau di lain-lain. Nah, secara definisinya, secara jelasnya nih, Q-linear ini suatu bentuk khusus dari list linear dengan operasi penyisipan atau insert hanya diperbolehkan pada salah satu sisi yang disebut sisi belakang atau tail. Berarti di dalam Q-linear ini hanya boleh dimasukkan data dari sisi belakang. Sedangkan operasi penghapusan atau deletion hanya diperbolehkan dari sisi depan atau head dari list tersebut. Nah, Q-linear ini menggunakan prinsip FIFO atau FCFS, teman-teman. Nah, jadi FIFO ini dan FCFS ini sebenarnya sama nih artinya. FIFO ini first in, first out, sedangkan FCFS ini first come, first serve. Yang mana artinya itu yang tiba lebih awal, yang paling pertama itu akan duluan dilayanin. Oke, selanjutnya nih, bagian depan dari Q selalu menempati posisi pertama dari array. Nah, ini pengaplikasian dari FIFO atau FCFS ini tadi. Yang paling pertama datang itu akan menempati posisi yang pertama dalam array. Oke, selanjutnya kita akan menjelasin nih Q-linear menggunakan animasi. Nah, animasi ini kita ibaratin antrian di sebuah toko untuk membeli makanan nih, gitu. Nah, kita ibaratin data yang masuk ini orang, gitu. Nah, orang pertama ini akan menempati posisi yang pertama atau yang paling depan. Nah, otomatis orang yang paling pertama datang biasanya orang yang paling pertama atau yang dilayani, gitu. Nah, selanjutnya posisi yang kedua berada di belakang posisi yang pertama, selanjutnya seperti itu. Nah, yang ketiga, yang keempat, lalu yang kelima. Nah, proses memasukkan data itu harus dari posisi yang belakang atau tail. Nah, apabila sudah ada nih antriannya, apabila terjadi atau ingin menghapus data, itu harus dari data yang paling depan atau data yang pertama. Nah, misalnya nih orang yang pertama udah selesai dan mendapatkan makanan yang dia beli. Maka selanjutnya dia akan pergi. Nah, dia akan pergi dan posisi yang pertama akan ditempati oleh posisi yang kedua. Nah, prinsip antrian ini sama seperti di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi akan pergi dan posisinya akan ditempati oleh posisinya sebelumnya gitu. Dengan animasi seperti ini sudah cukup ya untuk menjelaskan secara sederhana bahwa antrian itu menggunakan prinsip FIFO itu seperti ini gitu di kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya yaitu mendeklarasikan Q dengan linear. Nah, di dalam Q linear terdapat beberapa pendeklarasian seperti define max 5. Apa sih artinya define max 5 ini? Nah, artinya mendeklarasikan bahwa nilai max itu mutlak 5. Nah, jadi tidak dapat berubah apabila ada pendeklarasian lagi. Selanjutnya yaitu define true 1. Nah, artinya di sini mendeklarasikan bahwa nilai true itu mutlak bernilai 1. Artinya mutlak di sini ya nggak bisa diubah-ubah dan nggak bisa diganggu-gugat gitu loh. Berarti nilainya 1.
Selanjutnya itu define false null. Artinya sama kayak define true 1, mendeklarasikan bahwa nilai false itu mutlak bernilai 0. Selanjutnya struct. Nah, pasti teman-teman udah tahu dong apa itu struct. Nah, struct itu berupa kumpulan data yang di dalamnya berisi beberapa tipe data. Yang kita tahu tipe data itu berupa integer, string, char, boolean, dan lain-lain. Nah, di dalam struct ini kita bisa mengumpulkan data-data menjadi satu, tapi ada beberapa tipe data. Seperti di sini contohnya itu char, integer, gitu. Nah, selanjutnya yaitu operasi pada Q dengan linear array. Nah, di dalam Q linear array ini terdapat 6 nih fungsi. Yang pertama fungsi init, yang kedua fungsi inq, yang ketiga fungsi deq, yang keempat fungsi read, yang kelima fungsi empty, dan yang keenam fungsi full. Oke, kita akan bahas nih satu-satu. Apa sih fungsi-fungsi ini gitu. Langsung saja fungsi init. Nah, fungsi init ini digunakan untuk menciptakan Q yang baru atau kosong, yaitu dengan cara memberi nilai awal atau head dan nilai akhir atau tail dengan min 1. Kenapa sih harus min 1? Oke, kita jelasin pakai animasi. Nah, fungsi init ini menyediakan wadah. Kita animasi ini pakai kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini kita ibaratin seperti queue, antrian. Nah, kotak 1 di antrian 1, kotak 2 di antrian 2, dan seterusnya. Sama halnya seperti orang pada yang tadi sebelumnya sudah dianimasikan gitu. Nah, init itu fungsinya ya untuk menyediakan wadah ini. Nah, kita menggunakan istilah head nilai awal dan tail nilai akhir. Selanjutnya, nah, di sini ada 4 kotak dengan indeksnya 0, 1, 2, 3. Kenapa tadi head dan tail ini sama dengan 1? Karena kita belum ada memasukkan data ke dalam kotak-kotak ini. Makanya dibuat min 1 atau di sebelum 0. Kenapa sih nggak dibuat di indeks 0 gitu? Karena indeks 0 ini sudah terdeteksi dan sudah dinyatakan bahwa data itu sudah masuk ke dalam queue gitu. Jadi untuk mengosongkan terlebih dahulu sebelum data ini masuk, maka data ini harus berada di posisi min 1 gitu. Selanjutnya, fungsi empty. Nah, fungsi empty ini digunakan untuk mengecek apakah queue ini masih kosong atau sudah berisi data gitu. Nah, di fungsi empty ini kita menggunakan tail atau antri akhir. Nah, apabila tail ini bernilai min 1, seperti yang sudah kita jelasin dengan animasi tadi, kalau misalnya tail ini bernilai 1, otomatis data di indeks 0, 1, 2, 3 itu tidak terdeteksi karena tail itu berada di min 1. Sedangkan min 1 itu tidak berada di dalam kotak, maka akan dinyatakan kosong dan akan mengembalikan nilai 1. Nah, di define tadi kita sudah jelasin bahwa nilai 1 itu true gitu, jadi return true. Jika tidak, maka sebaliknya, jika nilai tail tidak bernilai min 1, maka mengembalikan nilai 0 atau false. Nah, selanjutnya kita animasi ini gitu, biar gampang menalarnya gitu. Nah, tadi kan kosong nih, min 1. Kalau tail itu min 1, otomatis kotak-kotaknya ini masih kosong. Gini, nih, ini kosong kan. Ininya masih di luar, masih di min 1. Maka dicek min 1, oh kosong. Nah, maka dari itu fungsi empty ini untuk mengecek apakah masih kosong atau tidak. Nah, cara mengeceknya yaitu tadi, kalau tailnya min 1, otomatis isi dari kotak ini tidak ada, karena isinya juga berada min 1. Oke, selanjutnya yaitu fungsi full. Nah, sesuai namanya full artinya penuh. Berarti fungsi full ini digunakan untuk mengecek apakah queue sudah penuh atau belum dengan cara mengecek nilai akhir apakah sudah sama dengan maksimal dikurang 1. Langsung aja kita pakai animasi ya. Nah, nih misalnya ada 4 kotak dengan indeks 0, 1, 2, 3. Nah,
terus, berarti otomatis nilai max-nya itu sama dengan 4 karena ada 4 kotak dan tailnya itu ada 3. Apabila nilai tail ini sama dengan max dikurang 1, otomatis di fungsi full ini menyatakan bahwa Q ini akan penuh. Oke, selanjutnya yaitu fungsi in-Q atau insert Q. Nah, fungsi ini digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam Q. Di sini terdapat if empty sama dengan true. Nah, fungsi empty tadi seperti yang sudah kita pelajarin bahwa empty itu mengecek apakah Q ini kosong atau tidak. Nah, apabila empty ini kosong, maka dinyatakan bahwa nilai awalnya 0, nilai akhirnya 0. Otomatis kalau misalnya nilai awalnya 0, nilai akhirnya 0, data sudah dimasukkan di posisi kotak pertama, yang mana di indeks 0. Nah, gini nih. Nah, artinya tadi kan menyisipkan atau memasukkan data. Nah, kalau misalnya empty ini kosong sama sekali, nggak ada isinya, maka otomatis head sama dengan 0, tail sama dengan 0, atau datanya kotaknya berada di indeks 0, atau di kotak pertama. Indeks sama kotak itu kita bedain ya. Kalau kotak, ini kotak pertama, sedangkan kotak pertama ini berada di indeks 0. Gitu. Indeks harus diawali dengan 0, sedangkan kotak ini yang pertama. Yang kedua itu if full tidak sama dengan true. Nah, full ini kan tadi mengecek apakah fungsi itu Q itu penuh atau tidak. Kalau misalnya dia tidak penuh, maka antri akhir itu ditambah 1. Maksudnya gimana sih? Tadi gini. Kalau misalnya dia nggak full, maksudnya gini. Misalnya nih, terisi, Q ini terisi, maka dia akan bertambah di sini menjadi 3 gitu. Jadi head-nya 0, yang awalnya tailnya dari 2, itu tailnya akan ditambah 1, maka menjadi 3. Selanjutnya yaitu DQ atau delete Q. Delete Q ini digunakan untuk mengambil elemen dari Q dengan cara memindahkan semua elemen ke satu langkah ke posisi depannya, sehingga elemen yang terdepan itu tertimpa. Nah, sama seperti kayak animasi yang kita pakai di awal tadi, apabila orang pertama sudah keluar, maka orang yang di sebelumnya itu akan menempati posisinya yang pertama. Sama deh kayak kita ngantri makanan. Pasti kalau misalnya yang pertama udah dapat makanannya dan dia pergi, pasti kita akan menempati posisi dia, dan selanjutnya seperti itu gitu. Nah, di sini terdapat fungsi empty tidak sama dengan true. Nah, apabila Q ini dicek ternyata kosong, maka fungsi ini tidak bisa dijalankan gitu. Nah, makanya di sini ditulis empty tidak sama dengan true. Dapat kita artikan bahwa apabila fungsi empty ini mengecek ternyata nggak kosong nih gitu, ada isinya. Berarti fungsi DQ ini bisa dijalankan dengan cara memindahkan satu elemen itu satu langkah ke posisi ke depannya. Nah, kalau ternyata kosong, berarti Q ini underflow atau kosong. Tuh, pakai animasi. Nih, misalnya ada kotak nih, gitu. Ada 3, artinya tidak kosong. Mengecek berarti tidak kosong, maka dapat dikeluarkan. Seperti ini. Nah, keluar jadi 1, dan posisi yang di 1 tadi pindah ke posisi yang ke 0. Selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi clear. Oke, selanjutnya yaitu fungsi clear. Nah, fungsi clear ini seperti namanya yaitu menghapus semua elemen dalam Q. Nah, fungsi clear ini bisa dijalankan dengan 2 cara, yaitu menuliskan fungsi seperti inisialisasi, ini seperti ini, atau bisa memanggil fungsi DQ berulang kali hingga Q kosong. DQ ini kan artinya menghapus. Nah, berarti kalau kita menghapus beberapa kali, maka fungsi clear akan dijalankan. Sama seperti fungsi DQ apabila kita berulang kali memanggilnya. Menggunakan fungsi empty, nah apabila fungsi empty ini 0 atau false, maka fungsi DQ akan dijalankan. Jadi gini, kita menggunakan animasi. Ada 1, masuk nih. Ada 2, masuk. Ada 3. Ternyata dikeluarin. Masuk yang kedua, pindah ke antrian yang pertama, lalu yang ketiga pindah ke antrian yang kedua gitu. Nah, terus begitu seterusnya. Kalau keluar, maka yang ini masuk ke posisi yang pertama
Selanjutnya seperti itu, sampai queue benar-benar kosong dan tidak terisi oleh data apapun. Gitu. Maka hand sama dengan min 1, tail sama dengan 1, karena mereka semua berada di posisi 0. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kalau misalnya mereka di posisi min 1, otomatis ini kosong semua. Kita balik lagi ke fungsi init tadi. Oke, fungsi yang terakhir yaitu fungsi read. Fungsi read ini digunakan untuk menempelkan data yang ada di queue, atau bisa disebut dengan keluaran atau output. Nah, di dalam codingan ini kita bisa melihat si out, intinya menampilkan data yang sudah ada di dalam queue. Oke, teman-teman, sekian video penjelasan tentang Q&A dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti oleh teman-teman. Teman-teman bisa memberikan masukan berupa komen di bawah, dan jangan lupa untuk like sebagai bentuk apresiasi terhadap video saya, dan jangan lupa subscribe, dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.